warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persyaratan administrasi untuk maju ujian seminar proposal skripsi di program studi sistem informasi. Jadi, form ini bisa di-download di website prodisi.wicida.ac.id atau di Google Drive yang sudah disediakan. Baik, di halaman pertama ini ada form pengecekan syarat administrasi. Ini kemarin digunakan pada saat pengumpulan berkas secara offline. Karena sekarang pengumpulan berkasnya dilakukan secara online melalui KPST dan Google Form, maka form ini hanya digunakan untuk pengecekan syarat kalian saja. Jadi untuk diri sendiri ya. Nanti bisa dilengkapi berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan untuk maju ujian seminar proposal skripsi. Jadi di sini boleh diisi namanya siapa, NIM-nya berapa, kelasnya pagi A, pagi B, atau malam, kemudian judul skripsinya. Di proposal skripsi ini ada 11 yang harus dilengkapi. Yang pertama ada form pendaftaran seminar proposal skripsi, kemudian ada form permohonan seminar proposal skripsi, kemudian ada lembar persetujuan. Nah, di sini apabila ada tulisan sebanyak 5 lembar, maka silahkan di-print sebanyak 5 lembar untuk ditandatangani asli. Ya. Jadi bukan difotokopi, silahkan setelah diisi nama pembimbing utama, pendamping, dan kota program studi, lalu di-print sebanyak 5 lembar, kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu dosen untuk ditandatangani. Jadi tanda tangan basah ya. Kemudian keempat adalah fotokopi transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh BAK. Jadi silahkan dari sekarang fotokopi transkripnya dilegalisir terlebih dahulu. Adapun jumlah SKS itu ada 138 dan IPK kumulatifnya minimal 2.00. Jadi silahkan setelah mendapatkan transkrip ya, pencetakan di BAK, dilihat SKS-nya apakah sudah mencapai 138 dengan IPK minimal 2.00 ya. Kemudian syarat kelima adalah fotokopi kwitansi BPP dan SKS di semester saat seminar proposal dilaksanakan. Di sini tertulis 1 lembar. Jadi, kwitansi BPP dan SKS itu atau slip pembayaran silahkan dibuat sebanyak 1 lembar ya. Kwitansi boleh diminta di BAUK atau kalau yang sudah menggunakan virtual akun nanti ada slipnya. Nah, slip itu silakan dilampirkan. Jadi fotokopi ya, kwitansi BPP dan SKS. BPP dan SKS. Di semester saat seminar proposal dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kalian maju sekarang ya sesuai jadwal misalnya di semester 6, maka kwitansi BPP dan SKS-nya ada di semester 6. Di semester saat seminar proposal dilaksanakan. Kemudian yang keenam adalah fotokopi kwitansi seminar proposal. Ya. Jadi untuk maju ujian juga diperlukan fotokopi kwitansi seminar proposal 1 lembar. Ini bisa diambil di BAUK kemudian dibayar di bank. Fotokopi slipnya nanti bisa diunggah di KPST dan juga di Google Form. Kemudian syarat ketujuh adalah fotokopi kartu rencana studi. Kartu rencana studi yang mencantumkan SKS skripsi. KRS nanti bisa diambil di ruang KRS ya. Letaknya di basement kampus STMIK Widya Cipta Dharma, dia di dekat kantin ya. Ada ruangan sendiri di sana. Silahkan dicetak di sana lengkap ya. Ada komputernya dan ada printernya. Jadi silahkan dicetak saja. Kemudian yang kedelapan adalah form daftar hadir menyaksikan seminar proposal skripsi. Jadi teman-teman nanti daftar hadirnya itu ada 3 kolom ya. Jadi silahkan teman-teman untuk menonton seminar proposal skripsi sebelumnya dari kakak tingkat atau dari teman-temannya sebanyak 3 kali. Kemudian berkas yang ke-9 adalah form bimbingan proposal skripsi yang asli dan fotokopi yang sudah ditandatangani pembimbing utama, pembimbing pendamping, dan kota program studi sebanyak 5 lembar. Jadi kalau misalnya kalian proses bimbingan itu kan ada form bimbingannya ya. Nah, form bimbingan itu ada milik pembimbing utama. Ketika kita
bimbingan sama pembimbing pendamping juga kita ada pembimbingan gitu ya. Nah, form itu nanti harus ditandatangani oleh pembimbing utama dan ketua program studi, pembimbing pendamping dan juga program studi. Setelah ditandatangani teman-teman, kemudian difotokopi sebanyak 5 lembar. Kemudian angka 10 adalah fotokopi sertifikat OPK atau ESQ atau sertifikat soft skill lainnya. Jadi boleh salah satu saja ya, OPK saja atau ESQ saja, atau boleh pula keduanya. OPK atau ESQ ini biasanya didapatkan pada saat Anda menjadi mahasiswa baru. Jadi setiap penerimaan mahasiswa baru dalam kegiatan PKKMB biasanya dilaksanakan OPK atau ESQ ya. Kalau sekarang namanya PKKMB, dulu namanya OPK, Orientasi Pengenalan Kampus. Berikutnya adalah fotokopi draft proposal skripsi sebanyak 4 rangkap di sini teman-teman. Jadi fotokopi draft proposal skripsi itu yang pertama adalah untuk teman-teman sendiri, kemudian satu lagi untuk pembimbing utama, satu untuk pembimbing pendamping, dan satu lagi untuk ketua penguji. Jadi totalnya ada 4 rangkap. Semuanya dimasukkan dalam map kuning. Warna mapnya kuning ya, mapnya keras. Baik, itu dia ada 11 berkas yang harus dilengkapi. Nah, kemudian kita lanjut ke form pendaftaran seminar proposal. Jadi kalau teman-teman download form ini semuanya sudah lengkap ya. Jadi tinggal diisi saja. Silakan diketik. Namanya siapa, NIM-nya berapa, kelasnya pagi A atau pagi B atau malam, kemudian judul proposalnya apa, kemudian nomor handphonenya, kalau bisa yang sudah terhubung dengan WhatsApp ataupun Telegram ya, supaya kalau misalnya ingin dihubungi oleh program studi lebih mudah ya teman-teman. Kemudian email yang digunakan, email aktif, kemudian nama pembimbing utama, mohon menuliskan nama pembimbing lengkap dengan gelar, misalnya Dr. Heni Pratiwi, Eskom, MPD, MTI, seperti itu. Demikian pula sama dengan pembimbing pendamping ya, nama lengkap dengan gelar. Nah, nanti ketua penguji akan diisikan oleh ketua program studi. Di sini ada hari, tanggal, dan waktu. Teman-teman, ketika sudah dapat pembimbing utama, pendamping, dan ketua penguji, silahkan menghubungi Bapak dan Ibu dosen untuk menyesuaikan hari, tanggal, dan waktunya. Misal, teman-teman bisa mengeset jadwal di hari Senin jam 9, tentu saja setelah koordinasi dengan Bapak dan Ibu dosen ya. Ya, nanti yang menentukan ruangannya adalah dari program studi. Nanti form pendaftaran ini akan saya tanda tangani selaku ketua program studi sistem informasi. Di sini lengkap ada prosedur pendaftaran seminar proposalnya. Teman-teman bisa dilihat. Gambar ini tidak perlu dihapus, jadi tetap seperti ini ya. Jadi setelah diisi, silakan dicetak saja. Gambar ini prosedur pendaftaran seminar proposal tidak perlu dihapus, dibiarkan saja. Berikutnya adalah syarat kedua, form pemohonan seminar proposal. Kalau tadi form persetujuan, ya, form pendaftaran, ini form pendaftaran seminar proposal. Kemudian yang ini adalah form permohonan. Yang tadi form pendaftaran, yang ini form permohonan. Jadi ini adalah permohonan teman-teman untuk maju seminar proposal. Silahkan diisi namanya, NIM-nya, dan kalau sudah ada program studinya dibiarkan saja, nama dan NIM diisi. Kemudian silakan isi judul skripsinya apa, lalu pembimbing utama dan pembimbing pendamping, nama lengkap dengan gelar. Kemudian jangan lupa di sini silakan diisi nama mahasiswa, semuanya diketik ya teman-teman, diketik lalu ditandatangani. Kalau sudah silakan dibawa ke program studi untuk saya tandatangani di sini. Berikutnya adalah lembar persetujuan seminar proposal. Nah, pada saat teman-teman bimbingan, kemudian sudah di ACC, disetujui maju ujian proposal, maka silakan mengajukan lembar persetujuan seminar proposal. Teman-teman, sebelumnya di sini ada catatan ya. Jadi kalau mengetiknya silahkan gunakan font Times New Roman, kemudian ukuran hurufnya 12 dengan jarak spasi 1,5. Kemudian nama pembimbing dan ketua program studi tidak menggunakan garis bawah underline. Jadi silahkan diikuti di sini ya. Di sini kan tidak menggunakan underline.
Jadi teman-teman tidak perlu ditambah underline, langsung diketik di sini saja, diedit dari sini. Karena nama pembimbing dan ketua program studi hanya dibuat dalam bentuk bold, tidak underline ataupun bergaris bawah. Nah, teman-teman bisa diisi di sini judul proposalnya apa, namanya siapa, NIM-nya berapa. Kalau sudah terisi begini program studi informasi jenjang sarjana, maka tidak perlu dirubah lagi ya. Yang diisi hanya judul, nama, dan NIM. Kemudian di sini nama pembimbingnya diisi, nama pembimbingnya diisi siapa. Pembimbing utama siapa, pembimbing pendamping siapa. Silahkan dituliskan nama Bapak Ibu dosennya lengkap dengan gelar. Kalau sudah selesai diketik semua teman-teman, silahkan catatan yang ini dihapus. Ya, dihapus seperti ini. Nah, seperti itu. Ini dirapikan. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah ditulis sama pembimbingnya, kemudian siap untuk ditandatangani, teman-teman silahkan hapus tadi catatan yang di bawah tadi, kemudian di print, dicetak sebanyak 5 lembar untuk ditandatangani secara basah ya. Nah, ini. Jadi apabila akan dicetak, catatan ini harus dihapus, oke? Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke form berikutnya. Ini adalah form daftar hadir menyaksikan seminar proposal program studi sistem informasi. Teman-teman, form ini harus terisi 3 kali ya, jadi minimal untuk maju proposal, teman-teman minimal harus menonton sebanyak 3 kali di program studi sistem informasi. Tujuannya supaya teman-teman tahu bagaimana proses berjalannya pelaksanaan seminar proposal, mulai dari pembukaan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan penutup. Jadi silahkan saja untuk menonton dulu sebanyak 3 kali. Di sini ada nama dan NIM, silahkan diketik saja nama dan NIM-nya. Kemudian untuk yang di dalam tabel boleh ditulis tangan ya, karena pada saat temannya atau kakak tingkatnya maju ujian di sini boleh ditulis tangan. Nomor 1, kemudian harinya di sini misalnya hari Senin tanggal 4 April 2022. Seminarisnya namanya siapa? Misalnya 1841001, nama NIM-nya siapa. Kemudian judul skripsi yang maju. Kemudian silahkan minta tanda tangan dosen pembimbing. Boleh pembimbing utama atau pembimbing pendamping. Jadi salah satu saja ya. Silahkan minta tanda tangan dosen pembimbing teman yang maju ujian. Jadi pada saat kalian nonton, itu kan ada pembimbing utama sama pendampingnya tuh Pak, yang seminaris yang maju itu. Jadi silahkan saja diminta tanda tangannya salah satu. Boleh pembimbing utama, boleh pembimbing pendamping. Dan semua dilakukan sebanyak 3 kali menonton. Apabila pada tabel ini sudah terisi 3-tiganya, teman-teman silahkan untuk ke program studi untuk minta tanda tangan saya selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi. Nah, berikutnya ini adalah pembimbingan. Pembimbingan ini harus selalu dibawa setiap teman-teman bimbingan ke Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Oke. Jadi kalau misalnya mau bimbingan dengan membawa naskah yang dimasukkan ke dalam map kuning, silakan teman-teman untuk membawa pembimbingan seminar proposal program studi sistem informasi. Jadi nama, NIM, judul skripsi silakan dituliskan. Di sini nanti akan diisi oleh Bapak Ibu dosen bentuk revisi, perbaikan atau sarannya apa saja, tanggal dilaksanakan bimbingan, kemudian nanti akan ditandatangan oleh Bapak dan Ibu dosen. Nah, di sini teman-teman sebelum dicetak, jangan lupa di sini dikasih nama Bapak Ibu dosen pembimbingnya siapa. Misal nama Bapak atau Ibu dosen pembimbingnya saya misal ya, Dr. Heni Pratiwi Eskom MPD MTI ya. Di sini dituliskan. Dituliskan di sini, tidak perlu dalam kurung tutup kurung ya. Jadi silahkan dituliskan saja di sini. Nanti kalau sudah disetujui, nanti akan dituliskan oleh Bapak Ibu dosen ACC maju seminar proposal. Kemudian tanggalnya. Jadi lembar bimbingan atau pembimbingan ini wajib dibawa setiap teman-teman mau maju ujian. Ya, tadi kan
teman-teman harus fotokopi sebanyak 5 lembar. Ini juga merupakan bagian dari lampiran ya. Jadi kalau mau bimbingan dibawa, setelah ditandatangani oleh pembimbing dan ketua program studi, difotokopi 5 lembar, kemudian wajib pula dilampirkan pada saat maju ujian. Berikutnya di sini, kalau tadi di sini pembimbing utama ya. Berikutnya di sini adalah pembimbing pendamping. Jadi teman-teman kalau skripsi itu ada 2 pembimbing, pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Sama seperti tadi, namanya siapa silakan dituliskan, NIM-nya berapa, judul skripsinya apa. Jadi setiap bimbingan silahkan membawa lembar atau form bimbingan. Jadi kalau ke pembimbing utama bawanya pembimbing utama. Kalau ke pembimbing pendamping silahkan dibawa pembimbingan ke lembar pendamping. Teman-teman, untuk proses administrasi ini silahkan diajukan ke Google Form, kemudian diajukan pula ke KPST. Ya, nanti teman-teman kalau sudah lengkap berkasnya, maka undangannya atau undangan maju ujian seminar proposal skripsi bisa di-download sendiri untuk ditandatangani oleh Ketua Program Studi Sistem Informasi. Baik, demikian dari saya untuk kelengkapan berkas administrasi seminar proposal skripsi di program studi sistem informasi. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar atau ditanyakan di grup Telegram skripsi KKPPI boleh ya. Tapi karena ini skripsi sebaiknya di grup skripsi program studi informasi di grup Telegram. Baik, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.